wabarakatuh. Saya Iqmadia Sarjiti dari PLSD 2015. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Oke deh, sebelumnya dulu pada diri saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi menghadapi persaingan tenaga kerja ASEAN. Oh iya, setelah saya memperkenalkan diri saya, coba kalian perkenalkan dirinya satu-satu. Desi Rahmawati. Nah, ini strategi menghadapi persaingan tenaga kerja ASEAN. Yang pertama itu, di sini ada sejarah pembentukan ASEAN. ASEAN itu merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari 5 negara tersebut lain ada Mali, dari Singapura, Nanat Homan dari Thailand, dan Narcito Ramos dari Filipina. Di sini ada ASEAN Economic Community. Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi internasional. Yang kedua, kawasan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, pengembangan ekonomi yang merata. Yang ketiga, dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas sosial. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan di teknologi. Jadi kita itu saling bekerja sama untuk membantu kepentingan kita bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, ekonomi, perdagangan, dan juga komunikasi. Yang kelima, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi internasional dan juga regional. Kedengaran tidak suara saya? Nah, selanjutnya jadi apa yang harus kita miliki untuk menghadapi perekonomian hari ini? Yang harus kita miliki itu yang pertama, informasi atau data yang lengkap dan akurat. Terus juga kita harus punya skill. Maksudnya itu ada hard skill dan soft skill.
hard skill itu bisa diajarkan. Yang kedua itu soft skill, yaitu sulit diukur dan sulit diajarkan dengan cepat dan harus dilatih. Setelah itu 7 soft skill yang harus kita miliki dan dibutuhkan di perusahaan. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kita itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua itu menyelesaikan masalah, bekerja dengan tekanan. Maksudnya itu kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu menerima komentar dan memiliki pengalaman. Kita harus bisa menerima komentar dari orang lain dan harus bisa belajar lebih banyak agar memiliki pengalaman yang cukup. Yang keempat itu komunikasi. Maksudnya yang tadi bisa mendengarkan komentar, mau komentar maupun komentar fisik. Yang kelima itu dapat menyesuaikan diri, toleransi, terus bekerja sama. Terus yang keenam itu percaya diri, keinginan untuk belajar dan bisa belajar untuk belajar. Yang terakhir itu kreatif dan inovatif. Kita harus kreatif dan juga inovatif. Nah, kesimpulannya, ASEAN Economic Community merupakan salah satu pilar dari ASEAN Community yang dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Maka dari itu diharapkan setiap perusahaan bisa memiliki keahlian yang dapat mendukung berkembangnya perusahaan tersebut untuk dapat meraih perekonomian yang lebih maju. Nah, di sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Atau sebelumnya ada yang sudah pernah tahu belum tentang ASEAN itu apa? Berbicara. Ada yang mau bertanya atau enggak? Tulis. Pendiri ASEAN itu yang tadi yang udah dijelasin, yang pertama itu sejarah pembentukan ASEAN, ada 5 negara, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara tersebut, yang dari Indonesia itu ada Malik, yang dari Malaysia itu Tun Abdul Razak, yang dari Singapura itu S. Raja Ratnam, yang dari Thailand itu Tanat Koman, dan yang dari Filipina itu Natso Ramos. Desi, maksudnya apa negara yang bergabung anggota.
sih yang tadi kita harus tahu informasi atau data yang lengkap dan akurat. Terus harus ada skill, harus punya hard skill dan soft skill agar kita bisa memajukan perekonomian negara dan bisa lebih baik lagi. ASEAN itu kepanjangannya apa? Kepanjangan dari ASEAN itu Association of Southeast Asian Nations. ASEAN itu disebut juga singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Terus di sini bagaimana negara itu bisa dikatakan negara ASEAN? Apa aspek-aspek yang mendukung? Lu kudu nanya dia minjem laptop terus lu pulang. Rekaman sa. Masih. Udah. Yang ASEAN. Bagaimana negara itu bisa dikatakan negara ASEAN? Pulang dong, udah kelar gue. Kita kalau jam 4. Aspek-aspek yang mendukung itu dampak positif dan negatif masyarakat dalam ekonomi ASEAN itu pertama dampak positifnya itu pada sisi perdagangan MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena penghambat perdagangan akan semakin berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor dan pada akhirnya meningkatkan GDP Indonesia. Nah, yang kedua itu pada menciptakan iklim mendukung masuknya FDI yang dapat menstimulus ekonomi melalui perkembangan pasar dunia. Yang ketiga, pada sisi ketenaga kerjaan, yaitu terdapat kesempatan yang sangat besar bagi pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beragam. Tanpa ada hambatan tertentu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya itu sisi kompetisi. Sisi kompetisi itu banyaknya baru dalam jumlah banyak ke Indonesia yang eksploitasi itu
termasuk ekosistem yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu pada sisi tenaga kerjaan, dampak negatif pekerjaan itu dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan Singapura dan Thailand. Industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada tingkat keempat di ASEAN. Itu dampak positif dan dampak negatif dari perekonomian ASEAN. Di sini ada yang bisa ngejelasin nggak gimana cara kita menghadapi perekonomian saat ini? Siapa nih aku? Coba Bagas tolong jelasin. Tentang You are now muted. You are now menghadapi gimana cara menghadapi ya? Menjelaskan. Cara sukses menghadapi masalah ekonominya. Yang pertama itu dan main saing. Itu ada konsumen akan membeli produk lebih. Kedua adalah memiliki prinsip kalah. Ini misalnya dalam hal kemampuan. Tiga, memperluas jaringan dari 10 negara. Terakhir, itu artinya potensi pasar Anda bertambah. Terakhir ada meningkatkan sumber daya manusia. Ya, akan mengelola dan mengolah buah kedua. Nah, di sini saya mau ngejelasin juga nih tentang manfaat. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu memberikan dampak positif untuk negara, yaitu salah satunya ekonomi, terjadinya hubungan perdagangan ekspor dan impor sesuai dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu juga Indonesia mendapatkan modal atau dana investasi dari negara-negara ASEAN lainnya yang digunakan sebagai dana untuk pembangunan di negara Indonesia serta tidak punya keberanian investasi politik kepada negara. Maka ancaman yang datang pada Indonesia dapat ditekan atau negara-negara ASEAN mengakui dan menghormati yang ketiga dalam bidang sosial. Maksudnya itu masih ingat kejadian tsunami di Aceh pada saat itu? Maksudnya itu memberikan bantuan kepada negara Indonesia baik berupa moral maupun berupa materi. Dan selain itu juga banyak kejadian-kejadian Indonesia yang telah banyak dibantu oleh negara-negara ASEAN lainnya. Nah, yang terakhir itu dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya itu manfaat ASEAN kepada Indonesia itu kayak seperti pertukaran pelajar, merupakan salah satu sekian banyak
manfaat kehadiran ASEAN untuk Indonesia. Banyak banget pelajar-pelajar Indonesia yang telah menuntut ilmu di negara-negara tetangga. Selain itu juga ada pementasan atau pertunjukan kesenian atau kebudayaan Indonesia di negara Asia Tenggara. Apa nih Desi Ratna? Di mute aja suaranya, soalnya pas tadi Desi Ratna suara itu dari sekarang. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, udah. Oh iya, udah cukup. Di sini ada yang udah punya belum 7 soft skill yang ada yang dibutuhkan di perusahaan? Belum. Kok yang nanya cuma sama Desi doang nih? Nah, kalau belum punya, kita harus bisa mengembangkan soft skill yang ada di sini, yang kepemimpinan, memecahkan masalah, menerima komentar, bisa berkomunikasi, dapat menyesuaikan diri, percaya diri, dan juga kreatif dan inovatif. Kalau kita udah bisa mengembangkan ini semua, kita bisa ada kocak dah. Kita bisa Kita bisa bergabung di perusahaan tersebut dan kita bisa memberikan skill kita kepada perusahaan dan bisa membantu perusahaan itu untuk lebih maju lagi. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Ini kok nggak ada suaranya? Ada kok. Udah ngerti semua ya? Nah, ini tujuan dibentuknya ASEAN. Ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Berikin dulu dong biar nggak kaku. Nggak bisa nih, gimana dong?
Kaku banget ya. Kagak ada respon ya. Tahu nih pada kemana nih? Yang lainnya pada kemana nih? Pada ngantuk ya? Pada budak. Budak. Tanya lagi dong. Pada jam apa sih? Ya Bagas mau nanya apa? Kayak dari tadi masih apa? Ini guru nanya. Yang nanya cuma Bagas doang nih sama Desti Ratna. Keluar. Oh, keluar. Keluar apa sih? Ada nggak sih negara yang udah keluar? Keluar. Punya jawaban. Nggak ada. Apaan sih? Gitu doang lagi. Dari mana nggak ada ini? Ini nggak fakta-faktanya gitu. Fakta-faktanya Maksudnya tahun ini negara ini baru bergabung nih. Oh, sejarahnya. Gabungnya yang bisa gitu, yang gabung sendiri. Kita punya. Misalnya kan udah 10 Yang tahun. dua. Dan ngambil satu gitu. Ya. Terus ada yang Gua kayak lama. Oh iya, di sini ada negara Timur Leste yang belum bergabung. Saya jelasin ya. Negara bagian Republik Indonesia, ASEAN saat ini Timur Leste mendapat status pemerhati dalam ASEAN. Setelah mendapat banyak protes dari negara anggota ASEAN yang tidak mendukung Timor Leste untuk masuk menjadi anggota ASEAN berdasarkan rasa hormat kepada negara Indonesia. Sejak bulan Mei 2002, ASEAN telah banyak membantu Timor Leste. Timor Leste telah diundang untuk hadir dalam beberapa pertemuan ASEAN. Meskipun begitu, Timor Leste masih tetap berstatus observer, yaitu sekarang Menlu Timor Leste yang sekarang menjadi presiden, yaitu namanya Ramos Horta, pernah menyatakan tidak berminat menjadi anggota ASEAN karena Timor Leste dinilai bukan negara Asia Tenggara, melainkan negara Pasifik atau Australia. Berbeda dengan rekannya Gus Mao yang menyatakan bahwa akan lebih menguntungkan lagi bagi Timor Leste apabila berrelasi dengan ASEAN dibandingkan dengan apabila bergabung dengan Pasifik perkembangan terakhir itu, untuk menjadi anggota ASEAN, pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan bahwa Timor Leste akan menjadi anggota ASEAN pada tahun 2012. Hal ini sangat didukung oleh pemerintah Indonesia, juga negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah Timor Leste juga telah membuka Sekretariat Nasional ASEAN di Dili pada awal bulan Februari 2009, di mana sekretariat ini akan berfungsi untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjadi keanggotaan ASEAN. You are now muted. You are now unmuted.
banyak. You are now muted. Apa syarat gabung ke ASEAN? Kok cuma 3 sih yang join? Syarat gabung ke ASEAN itu bentar. Syaratnya itu yang pertama syarat gabung ke ASEAN. Gua biar gak ada suaranya dulu. Lu aja bego bikin lu jorok. Aja cewek lu, datang bawa kan lu. Nah, kan mau. Ini udah mau ke kamar anjir. Adik gue. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi lu buat aplikasi ya. Buat apa yang waktu. Langsung mau balik itu Asep Spani siapa? Udah tanya tadi kayaknya apa? Emang temen gue deh tanya di kotak itu kan namanya pending dia gitu di kotak itu kayak dari cowok
You are now unmuted. Pertanyaan dari Bagas. Salah satunya itu bahwa calon anggota harus setuju untuk menerima atau menjadi bagian dari semua perjanjian dan kesepakatan ASEAN. Dimulai dari yaitu tadi yang pertama ada deklarasi Bangkok, terus salah satu keprihatinan bersama yang harus diatasi yaitu melalui negosiasi. Terus mampu berpartisipasi dalam anggota ASEAN. Terus di dalam deklarasi Bangkok itu menetapkan syarat untuk keanggotaan itu dan prinsip-prinsip yang biasa dalam hubungan antar negara, yaitu seperti keanggotaan tidak berkaitan dengan karakter pemerintah, sistem ideologi dan orientasi, kebijakan ekonomi atau tingkat pembangunan. Jika ada kriteria untuk keanggotaan itu adanya sebuah asosiasi regional dan dapat menerima sebagai anggota ASEAN. Juga negara harus menjaga kedutaan di semua negara anggota saat ini. Itu. Dan selain Bagas nggak ada yang mau bertanya lagi. Itu Udah kali ya? You are now muted. Oke. Sekarang jam 4:01. Udah jelas. tadi 15 tadi terakhir kan 15 Udah kali ya? Coba bismillah. Lalu gua ini dulu deh, mau penutupan dulu. You are now unmuted. Udah, itu sekian yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.